Striker asal Rumania mendarat di Jakarta. Vietnam sindir timnas Indonesia U23 usai buat Malaysia tersingkir. Malaysia kecam supporter Garuda sampai lapor ke AFF. Alasan Robby Darwish jadi anak emas Gerald Vandenberg. Simak kabar selengkapnya hanya di Timnas Space Update. Alasan Robby Darwish jadi anak emas Gerald Vandenberg. Skuad Garuda Muda tampil solid sepanjang fase grup Piala AFF U23 2025. Dan dibalik hasil apik itu, Robby Darwish muncul sebagai sosok paling menonjol sekaligus anak emas sang pelatih. Robby Darwish mencatatkan 256 menit bermain dari total 270 menit laga grup, menjadikannya pemain dengan durasi terlama di lapangan sepanjang turnamen sejauh ini. Ia bahkan mengungguli Tony Firmansyah yang juga konsisten menunjukkan betapa krusialnya peran Robby dalam skema permainan Garuda Muda. Vandenberg nyaris tak pernah mencadangkan Robby, meskipun ia banyak berotasi posisi lain dalam 3 laga yang dilalui Indonesia. Robby justru selalu menjadi starter dan andalan. Kepercayaan penuh ini didorong oleh fleksibilitas Robby yang mampu bermain di berbagai posisi, dari bek kanan hingga gelandang tengah. Awalnya dikenal sebagai bek tangguh bersama Persib, kini Robby menjelma menjadi gelandang modern yang tak hanya bertahan tapi juga mengatur tempo permainan. Dalam laga melawan Filipina dan Malaysia, ia diposisikan lebih ofensif dan terbukti efektif dalam memecah blok pertahanan lawan. Keberanian Vandenberg mengubah posisi Robby menjadi bukti kepercayaan besar terhadap kapasitas teknis dan pemahaman taktis sang pemain. Tak hanya itu, Robby juga memiliki kelebihan langka, lemparan ke dalam jarak jauh yang akurat dan berbahaya bagi lawan. Lemparan panjangnya bahkan menciptakan asis saat melawan Brunei dan memicu gol bunuh diri Filipina di laga kedua. Kemampuan unik ini membuat Robby jadi senjata bola mati yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Dengan fisik tangguh, kecerdasan membaca permainan, dan stamina tinggi, Robby jadi tulang punggung lini tengah skuad Garuda Muda. Fleksibilitasnya memberi Vandenberg banyak opsi dalam menyusun strategi tanpa kehilangan keseimbangan tim. Dalam skema permainan yang dinamis, pemain sebab bisa seperti Robby jelas jadi aset utama yang sulit digantikan. Tak heran bila sang pelatih terus menjadikannya poros permainan dalam setiap laga penting timnas Indonesia sejauh ini. Robby tak hanya jadi simbol kedisiplinan dan konsistensi, tetapi juga pembeda dalam momen-momen krusial. Dengan semifinal di depan mata, peran Robby Darwish dipastikan kembali menjadi kunci dalam ambisi Indonesia meraih gelar juara. Striker asal Rumania mendarat di Jakarta. Kabar terbaru datang dari timnas U17. Pelatih Nova Arianto telah mengindikasikan kemungkinan mencoret pemain diaspora, selagi memanggil pemain keturunan lainnya. Dan muncullah sosok striker keturunan Rumania yang telah mendarat di Jakarta. Skuad Garuda Asia masih mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada November mendatang. Mereka telah melaksanakan pemusatan latihan di Bali sejak 7 Juli lalu dan masih akan berlangsung hingga 10 Agustus mendatang. Nova memanggil total 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan, dengan 9 diantaranya adalah pemain diaspora. Meski sudah memiliki banyak pemain diaspora, Nova Arianto masih memanggil pemain keturunan lainnya. Menurut laporan @football.indonesia di Instagram, Nova Arianto telah memanggil Enace Sebayang Edward, seorang penyerang yang bermain di tim asal Rumania Dinamo Bucuresti U16. Meski lahir di Rumania, Edward memiliki ayah yang asli berasal dari Medan dan masih memegang paspor WNI menurut @football.indonesia pada Selasa 22 Juli. Dan kabarnya Edward telah menuju Indonesia kemarin. Malaysia kecam supporter Garuda sampai lapor ke AFF. Laga terakhir fase grup yang mempertemukan timnas Indonesia U23 versus timnas Malaysia U23 berlangsung di SUGBK pada Senin lalu menghasilkan skor sama kuat 0-0. Namun di balik laga sengit itu muncul sebuah insiden, di mana Malaysia majoriti kesal ketika ada supporter skuad Garuda yang diduga mencoret bendera Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Majoriti menyebut apa yang dilakukan supporter timnas Indonesia U23 telah melanggar aturan FIFA. Tepatnya pasal 16 ayat 2D Kode Disiplin FIFA. Dalam keterangannya, mereka menyebut ada sekelompok supporter Indonesia mengibarkan bendera Malaysia yang diberikan tanda silang. Kondisi ini memicu kemarahan supporter Malaya.
Federasi Sepak Bola Malaysia pun disarankan mengambil tindakan, seperti mengumpulkan bukti foto, video, dan pernyataan saksi untuk dikirim kepada FIFA atau FC. Masih menurut majoriti, ada beberapa hukuman yang berpotensi diterima PSSI jika dianggap gagal menjaga sikap dan perilaku supporter. Beberapa hukuman yang dimaksud meliputi denda, larangan tanpa penonton, pencabutan status tuan rumah, hingga teguran dari FIFA atau FC. Dalam foto yang diunggah majoriti, foto bendera Malaysia yang dicoret tanda silang muncul di akhir laga. Momen itu muncul ketika Jan Schreven dan kawan-kawan memberikan penghormatan kepada supporter. Vietnam sindir timnas Indonesia U23 usai buat Malaysia tersingkir. Tersingkirnya Malaysia lebih awal di babak penyisihan grup Piala AFF U23 2025 telah memicu kemarahan dari para penggemar negeri jiran. Para penggemar dibuat kecewa di tengah besarnya harapan mereka setelah kemajuan pesat timnas Malaysia. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, pelatih Malaysia Nafuzi Zain menundukkan kepalanya dan menitikkan air mata. Dirinya menyebut kegagalan di ASEAN Cup U23 2025 menjadi pelajaran berharga bagi Malaysia. Nafuzi lalu menegaskan akan segera bangkit dan mengincar kualifikasi Piala Asia U23. Sementara itu, News Straits Times, media lokal Malaysia, meyakini bahwa perkembangan sepak bola muda Malaysia berada di ambang kehancuran. NST yakin bahwa dalam beberapa tahun, ketika generasi pemain naturalisasi saat ini pensiun, sepak bola Malaysia kembali menemui jalan buntu. Tak hanya media Malaysia, program naturalisasi juga menjadi sorotan para penggemar Vietnam setelah kegagalan Harimau Muda. Banyak penggemar yang menilai kegagalan Malaysia di kompetisi usia muda merupakan konsekuensi dari naturalisasi. Jika pembinaan pemain muda tidak dilakukan dengan baik, sepak bola Malaysia akan segera runtuh. Konsekuensi naturalisasi, pemain muda kehilangan motivasi bermain sepak bola. Beberapa penggemar Vietnam bahkan menyebut skuad Harimau Malaya tidak bisa apa-apa tanpa kekuatan pemain naturalisasi. Seperti diketahui, timnas Vietnam merupakan korban dari naturalisasi massal yang dilakukan oleh timnas Malaysia. Vietnam harus menelan kekalahan 0-4 dari Malaysia yang diperkuat 7 pemain naturalisasi baru pada Juni lalu. Malaysia tanpa pemain yang dinaturalisasi hanyalah boneka kertas, tulis akun Ton Tien An, dikutip dari Dantri. Menariknya, timnas Indonesia juga ikut menerima sindiran dari fans Vietnam dengan kebijakan naturalisasinya. Indonesia dan Malaysia tidak akan punya tontonan menarik jika tidak memiliki pemain naturalisasi. Namun, di balik sindiran Vietnam yang menyinggung pemain naturalisasi Malaysia dan juga menyeret Indonesia, kenyataannya langkah yang dilakukan Malaysia berbeda dengan timnas Indonesia. Pasalnya, Harimau Malaya menaturalisasi pemain yang tidak memiliki darah keturunan Malaysia.